Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zumamuddin. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 akan memperkenalkan nama-nama pemateri kali ini yang akan memaparkan materi yaitu tahap dan juga unsur berbicara. Yang pertama ada Muhammad Zumamuddin dengan NPM 2012-0410. Kemudian Septio Berliana Liswantari NPM 2012-0399. Kemudian Nurul Halimah NPM 2012-0365. Kemudian Widya Siska Pratiwi dengan NPM 2012-0383. Kemudian Nanda Aulia Safitri dengan NPM 2012-0377. Kemudian Muhammad Nur Siswanto dengan NPM 2012-0386. Ada Kotrunada Nisrina dengan NPM 2012-0409. Kemudian Alia Citra Nur Azzati NPM 2012-0378. Dan yang terakhir adalah Destri Rianto dengan NPM 2012-0407. Materi yang pertama adalah pembagian di dalam tahap-tahap di dalam berbicara. Tahap yang pertama yaitu persiapan, kemudian tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septio Berliana Liswantari dengan NPM 20121211. 1. Persiapan. Pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pembicara. A. Penentuan topik. Penentuan topik merupakan hal yang pertama kali dilakukan sebelum kegiatan berbicara berlangsung. Biasanya ada dua jenis penentuan topik, yaitu topik tersebut telah ditentukan oleh yang mengundang pembicara dan topik yang ditentukan sendiri oleh pembicara. Jika topik itu telah ditentukan oleh panitia yang mengundang, segala hal yang berkaitan dengan penentuan topik tidak perlu dilakukan oleh pembicara. Dengan cara ini, pembicara hanya tinggal mendiskusikan kemungkinan topik tersebut dapat direspon oleh calon pendengar. Tidak salah jika pembicara memberi masukan-masukan kepada calon panitia. Dengan cara ini, topik yang akan dibicarakan lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah, NPM 2012-0365. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penentuan topik. Jika penentuan topik tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembicara, Maidar dan Mukti mengungkapkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu 1. Topik harus menarik, dan pertimbangan agar topik itu menarik seperti permasalahan yang dihadapi bersama, tidak melampaui daya tangkap pendengar, masalah yang disampaikan sesuai dengan waktu, bersifat aktual, atau sedang menjadi pembicaraan dan bermanfaat. Kedua, topik tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Ketiga, topik yang dipilih hendaklah belum banyak diketahui pendengar. 4. Topik yang dipilih juga jangan yang tidak Anda ketahui dan kurang didukung bahan dan sumber-sumber yang cukup. Terima kasih. Perkenalkan, saya Widya Siska Pratiwi, NPM 2012-0383. Di sini saya akan menyampaikan kelanjutan dari tahap-tahap dalam berbicara. Berikutnya ada penentuan tujuan. Sebelum kegiatan berbicara dilakukan, harus diperjelas dulu tujuan Anda berbicara. Jangan sampai kegiatan berbicara dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Selanjutnya ada pengumpulan referensi. Dalam berbicara, referensi dapat berfungsi untuk memperkuat gagasan atau dapat juga dijadikan untuk memetakan opini-opini yang berkembang di masyarakat. Hal ini tergantung dari tujuan berbicara yang dilakukannya. Jika berbicara ditujukan untuk memperluas wawasan pendengar, tentunya referensi yang digunakan adalah referensi yang bersifat informatif. Jika berbicara untuk tujuan meyakinkan, tentunya harus didukung oleh banyak referensi yang bersifat argumentatif. Tahap selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Safitri, NPM 201203777. Di sini saya akan melanjutkan tentang tahap persiapan, yaitu penyusunan kerangka. Kerangka dalam kegiatan berbicara berfungsi untuk membimbing arah pembicaraan. Dengan kerangka, pembicara dapat mengatur keluasan dan kedalaman gagasan yang diuraikannya, sehingga uraian terfokus pada satu pokok pembicaraan. Topik yang telah ditentukan dengan segala pertimbangan dibagi menjadi beberapa subtopik yang menunjukkan hubungan antar bagian. Subtopik tersebut harus menunjukkan bagian dari topiknya. Misal ketika menentukan topik, peranan orang tua dalam membina hubungan harmonis antar anggota keluarga. Maka disusun kerangka yang pertama yaitu mukadimah, yang kedua pendahuluan, yang ketiga uraian pemikat bila perlu, yang keempat uraian pokok yang berisi fungsi orang tua dalam keluarga, jenis-jenis hubungan yang diperlukan dalam membangun sebuah keluarga, kemudian pentingnya membina hubungan harmonis dalam keluarga, yang terakhir kiat-kiat dapat dilakukan orang tua dalam membangun hubungan harmonis. Yang kelima yaitu pertanyaan dan tanggapan. Yang keenam, penutup. Kemudian setiap subbagian yang telah dibagi dapat dipecah-pecah menjadi subbagian yang lebih kecil jika memang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Siswanto dengan NPM 2012-0386. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya tentang berlatih. Berlatih merupakan tahapan terakhir dalam persiapan. Berlatihlah dalam kualitas dan kuantitas yang mendukung dan terarah. Banyak cara dapat dilakukan dalam berlatih. Latihan dapat dilakukan dengan cara sendiri atau meminta bantuan pihak lain. Secara mandiri, cobalah berlatih di depan cermin agar segala gerak-gerik tubuh dari atas sampai bawah dapat diamati. Dengan cara seperti ini, Anda sebagai pembicara berfungsi ganda, yaitu sebagai pembicara dan pengamat. Amatilah setiap gerakan dan ucapan yang Anda lakukan, lalu berikan penilaian yang jujur. Jika dengan cara mandiri dirasakan kurang memungkinkan karena akan membuyarkan konsentrasi Anda, latihan dapat dilakukan dengan meminta bantuan orang lain. Orang lain dapat berperan sebagai pengamat atau pendengar, dilakukan dengan cara simulasi. Mintalah masukan dari mereka, jika perlu siapkanlah lembar pengamatan yang dapat diisi oleh pengamat Anda. Agar pengamatan terfokus pada hal-hal yang memang perlu mendapat perhatian lebih. Jika proses ini sudah Anda lakukan, siapkanlah mental dan fisik Anda, agar pada saat melakukan kegiatan berbicara yang sesungguhnya, dapat berjalan seperti yang telah direncanakan. Sekian dari saya, kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Katrunada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katrunada Rizrina, NPM 201-20409. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan kegiatan berbicara. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berbicara dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pembuka. Pembuka berisi tentang pengantar sebelum masuk ke pembahasan pokok. Dalam bagian ini berisi tentang doa pembuka jika kegiatan berbicara berkaitan dengan masalah keagamaan. Selanjutnya, latar belakang masalah yang berkaitan dengan pembahasan dan tujuan pembahasan. Yang kedua, pembahasan pokok. Bagian ini merupakan inti dari pembicaraan. Bagian ini menuntut banyak persiapan pembicara, karena di bagian inilah kemampuan pembicara yang sesungguhnya dalam berbicara diuji. Bukan berarti bagian lain tidak penting, bagian lain pun sama menuntut keterampilan khusus, tetapi pada bagian inilah seorang pembicara betul diuji kemampuannya sebagai pembicara profesional. Yang ketiga, penutup. Bagian ini merupakan akhir dari seluruh kegiatan berbicara. Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan adalah simpulan dari seluruh uraian. Tahapan-tahapan di atas merupakan tahapan yang biasa dilakukan dalam kegiatan berbicara formal. Perkenalkan, nama saya Alia Zitra Nur Azati, MPM 201-20378. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan berbicara. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan masukan tentang kegiatan berbicara yang dilakukan pembicara.
Evaluasi dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain. Secara mandiri, evaluasi dapat dilakukan dengan cara audio maupun audio visual. Perkenalkan, nama saya Destri Rianto dengan NPM 2012-0407. Unsur pokok berbicara. Pertama, komunikator adalah sekelompok orang yang menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan pada orang lain. Kedua, pesan adalah lambang yang bermakna yang membawakan pikiran atau perasaan komunikator. Ketiga, komunikan adalah seseorang atau sejumlah orang yang menjadi sasaran komunikator ketika ia menyampaikan pesannya. Keempat, media adalah sarana untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kelima, efek adalah respon atau reaksi dari komunikan ketika menerima pesan dari komunikator. Terima kasih. Demikian materi yang disampaikan oleh kelompok 3 kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.